Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan meneruskan cerita kisah cinta Aulia part 3. Jadi pada waktu itu Aulia berkata, "Kak, aku janji aku akan berubah mulai hari ini. Aku akan jadi anak baik. Aku akan jadi adik yang baik untukmu, Kak." Kata-kata Aulia membuat kakaknya berhenti makan dan memandangnya dengan tatapan yang sinis. "Aku gak akan berkelahi lagi. Aku juga gak akan memberimu banyak masalah lagi, Kak. Aku janji. Aku akan menjaga tingkah lakuku." Aulia menunjukkan penyesalannya. Anggi hanya diam, tak berkomentar apapun. "Jangan menyalahkan diri kakak karena kesalahanku. Jangan mengadu seperti itu lagi di hadapan foto ayah dan ibu. Mereka sudah tenang di surga sana. Jangan membuat mereka sedih karena ulah bodohku." Aulia menyampaikan itu dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Anggi masih diam. Ia malah melanjutkan makannya seolah-olah tak peduli pada penyesalan adiknya. Setelah menghabiskan makanannya, Anggi cepat-cepat meninggalkan meja makan itu untuk menuju dapur. Anggi mencuci piring bekas makanannya. "Anak itu, apa dia bisa berubah?" tanya Anggi dalam hatinya. Ia tersenyum tipis sambil membasuh piring yang sedang dicuci. Anggi benar-benar senang mendengar perkataan adiknya yang ingin memperbaiki dirinya mulai pagi itu. "Ini uang sakumu hari ini. Gunakan dengan baik. Kamu sudah tahu aku sekarang hanya punya satu pekerjaan. Jadi kita harus berhemat sampai aku dapat pekerjaan sampingan yang baru." Dan Anggi pun menyerahkan selembar uang 20.000 kepada adiknya. "Terima kasih untuk semua yang sudah kakak berikan kepadaku. Kakak sudah berkorban banyak untukku." Aulia menunjukkan sikap penyesalannya lagi. Dan Anggi berkata, "Sudah, jangan drama terus. Kamu ini bukan pemain teater, jadi jangan berakting seperti itu lagi. Kalau sudah selesai makan, pergilah sana untuk menuju ke sekolah. Kamu ini sudah hampir terlambat lagi." "Iya, aku nggak akan terlambat ke sekolah mulai hari ini." Aulia cepat-cepat menghabiskan sisa makanannya pagi itu, lalu segera pergi sekolah dengan berlari kencang seperti biasanya. Di pagi inilah untuk pertama kalinya Aulia tidak terlambat tiba di sekolah. Tak berselang lama, Rahman pun mendatangi Aulia dan berkata, Aulia, tumben sekali kamu hari ini gak terlambat. Aku pikir tadi itu siapa. Sudah kutebak gadis manis yang kuperhatikan dari kejauhan itu adalah kamu. Tapi setauku, kamu itu selalu telat saat berangkat ke sekolah. Makanya aku kesini untuk memastikan yang aku perhatikan dari tadi itu kamu atau bukan. Dan ternyata itu kamu. Sungguh cintaku padamu tak salah dalam memandang. Oh iya, kamu terlihat sedih hari ini." "Tidak, aku hanya lelah karena aku berjalan dari tadi." Sudah, kamu pergi sana. Aku sedang tak ingin kamu ganggu seperti hari-hari biasanya. Aku lelah, aku ingin beristirahat, jadi pergi sana. Aulia pun kebingungan kenapa laki-laki itu benar-benar begitu perhatian terhadapnya. Di balik kebingungannya, Aulia merasa senang karena pagi ini ia akan menjadi Aulia yang baru yang tidak nakal. Tak lama kemudian terlintaslah sikap Rahman yang selalu memberinya perhatian. Lalu ia berkata pada dirinya, memang susah sekali untuk menebak hati seorang lelaki. Tak mudah untuk bisa benar-benar memastikan apakah sikap lelaki yang perhatian itu atas dasar cinta atau karena hal lainnya. Beberapa lelaki beralasan memberi perhatian pada seorang wanita dikarenakan rasa suka yang begitu mendalam, bahkan memberi perhatian karena memang sudah pembawaannya, atau bahkan iseng memberi perhatian agar lawan jenisnya merasa tersanjung dan nyaman. Rahman juga sedang menyusun skenario untuk menjebak Aulia dalam buayan cintanya. Rahman sengaja menunjukkan perhatian palsunya pada Aulia yang sebenarnya menjadi bahan taruhannya. Rahman tak ingin kalah dalam taruhan ini. Ia berjanji pada sahabatnya untuk dapat meluluhkan hati Aulia tepat pada waktu taruhannya berakhir. Dari kejauhan terlihatlah Aulia sedang bercanda dengan ketiga sahabatnya sambil menikmati makanan kecil dan minuman dingin sembari menunggu sampai jam istirahat singkat ini selesai. Rahman mencoba mendekati Aulia dan langsung duduk di sampingnya. Dia bergabung dalam obrolan di antara gadis-gadis itu. Rahman juga membawa banyak makanan kecil sebagai bentuk perhatiannya kepada Aulia. "Kenapa kalian semua bengong? Kalian gak keberatan kan kalau aku bergabung di sini?" tanya Rahman sambil menunjukkan banyak makanan ringan yang dibawanya. "Ngapain kamu kesini?" Aulia balik bertanya. "Aku ingin mengenal teman-temanmu, Li. Mereka sangat dekat denganmu. Aku juga ingin dekat denganmu. Lagi pula kalau kita semua bisa lebih akrab, aku rasa mereka mungkin gak akan keberatan kalau aku menyukaimu." Penjelasan Rahman pun membuat sahabat-sahabat Aulia terkejut bukan main. "Cie, maksudnya apa nih? Kak Rahman beneran naksir nih sama Lia? Hahaha."
Aku nggak nyangka, ternyata selera Kak Rahman unik juga ya, sahut Alma menggoda Rahman yang malu-malu kucing. Pikirkanlah kembali kalau menyukai Aulia. Kalau Kakak Rahman ketahuan berkhianat, dia pasti akan membuat badan Kak Rahman patah-patah. Alma malah mengingatkan Rahman agar berhati-hati pada Aulia. Apa yang kalian bicarakan? Aku dan dia nggak punya hubungan apa-apa tahu. Pengakuan Aulia terhadap kawan-kawannya. Lebih tepatnya, dia belum bisa menerimaku. Tapi aku benar-benar menyukainya. Aku hanya harus bersabar sampai dia mau menerimaku. Karena aku sangat tulus padanya. Aku akan menunggunya dengan senang hati. Pengakuan Rahman itu membuat Alma dan Rahmat tak bisa menahan diri untuk menertawai cinta yang bertepuk sebelah tangan itu. Aku harus balik ke kelas sekarang. Aku lupa mengerjakan PR-ku. Alda meninggalkan mereka semua dengan hati yang kecewa. Alda tak tahan mendengar semua pengakuan Rahman yang begitu jelas. Hati Alda pun benar-benar terluka karena cinta yang ditawarkan Rahman untuk Aulia. Melihat sikap Alda yang tidak biasa, Aulia pun bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aulia ingin mengejar Alda, tapi Rahman menahannya. Kakak kelas berwajah tampan itu ingin Aulia tetap duduk di sampingnya sampai jam istirahat usai. Rahman cuma ingin memberikan perhatiannya terhadap Aulia. Rahman tak peduli walau sikapnya ini menjadi tontonan bagi Alma dan Rahma. Yang dipikirkan Rahman adalah mendapatkan Aulia dengan cara licik agar taruhannya bisa dimenangkan. Perasaan Alda jelas tidaklah baik-baik saja. Perasaan Alda pun jelas tidak baik-baik saja. Hatinya sedang terluka melihat cinta pertamanya kandas sebelum sempat dimulainya. Alda berusaha menyembunyikan isi hatinya yang bergejolak itu. Ia berusaha menutupi rasa patah hati ini dari siapapun juga. Sejak menjadi siswi SMA di sekolah itu, Alda pertama kalinya membuka hati untuk seorang lelaki, yaitu Rahman. Kakak kelasnya lah yang berhasil membuat terpesona dan jatuh hati dari pandangan pertama. Selama ini diam-diam Alda benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan perhatian Rahman. Namun sayangnya Alda bahkan tidak pernah mendapatkan sebelah mata pun dari pandangan Rahman, si kakak kelas yang tampan itu. Bahkan dia sudah mengabaikan Alda dan semakin menjauhinya. Setelah sepulang sekolah, Alda berlari ke dalam kamarnya. Alda berdiam diri, ia masih mengingat kejadian siang tadi. Hati Alda pun semakin terluka ketika mengingat pernyataan cinta Rahman untuk Aulia di hadapannya, dan juga kedua sahabatnya yang lain, seperti sebuah penegasan bahwa Aulia lah yang memenangkan hati Kak Rahman. Alda hanya bisa menangis menahan rasa pedih di hatinya sendiri. Alda tak punya keberanian untuk menceritakan penderitaan ini pada siapapun juga. Di tengah kesedihannya, Alda mendengar dering ponselnya berbunyi. Ia melihat nama Aulia ada di layar ponsel pintarnya. Rasa kecewa ini menumbuhkan bibit kebencian terhadap Aulia yang kini tak lagi jadi sahabat terbaiknya. Aulia sudah menjadi musuh saingannya. Lama-kelamaan rasa yang menyiksa ini membuat Alda tidak tahan lagi. Alda nekat pergi meninggalkan rumahnya untuk menemui Rahman di kediamannya. Kedatangan Alda di tempat tinggalnya membuat Rahman sangat terkejut. Rahman pun tak habis pikir sahabat Aulia itu bisa muncul di malam ini untuk menemuinya. "Kenapa kamu kesini?" tanya Rahman yang memperhatikan Alda datang dengan air mata yang menggenang di kedua kelopak matanya. "Kak Rahman, aku ingin tahu, tolong katakan padaku sekali lagi, apa benar kakak menyukai Aulia?" Alda bertanya untuk memastikan sekali lagi. "Tentu saja, aku sangat menyukainya. Ngomong-ngomong, apa bisa kamu membantuku mendekatinya?" Jadi memang benar, kakak sangat menyukainya. Air mata Alda pun mengalir sudah. "Kamu ini kenapa sih? Aku memang menyukai Aulia. Apa kamu keberatan kalau aku mendekati Aulia?" Rahman pun menunjukkan senyuman sinis. Ia tidak menyukai situasi seperti ini. "Kakak tahu, aku sudah lama menyukai kakak. Kenapa sekarang kakak malah mendekati Aulia? Apa kakak nggak bisa memahami perasaanku?" Alda mengingatkan Rahman atas semua pengorbanan perasaannya. "Alda, aku tahu kamu suka padaku, tapi aku dekat dengan siapapun juga. Itu bukan urusanmu. Kita nggak punya hubungan apapun. Aku nggak butuh izin darimu untuk menyukai orang lain." "Ya kakak memang benar, kita nggak punya hubungan apa-apa. Tapi kakak sudah tahu, cinta pertamaku adalah kakak. Aku sudah pernah mengatakan ini padamu, Kak. Cinta nggak bisa dipaksa. Aku nggak pernah menyukaimu, jadi jangan berharap lagi." Setelah mengakhiri kata-katanya, Rahman meninggalkan Alda begitu saja. Ia pun menutup pintu rumahnya.